Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan Borangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Inilah Snowpiercer Season 3 episode 9. Episode 9 akan membawa kita ke 3 bulan sebelumnya dan berfokus pada kehidupan seorang Melanie. Di dalam sebuah kendaraan pengukur rel yang cukup kecil, Melanie terlihat tertidur. Sepertinya ia menggunakan obat suspensi agar bisa berhibernasi. Pintar sekali ya Melanie. Selain obat suspensi, Melanie juga menggunakan cairan gizi untuk tubuhnya dan juga stimulan. Stimulan itu berfungsi untuk membuat tubuh Melanie bisa terbangun dalam jangka waktu tertentu. Misalnya seperti sekarang. "90 hari sudah berlalu sejak Melanie menaiki kendaraan kecil itu. Melanie terus berusaha dan mencoba untuk melacak keberadaannya Snowpiercer. Ia pun berupaya berpindah dari satu jalur rel ke jalur yang lain, tetapi hasilnya nihil. Ketika terbangun, Melanie akan berusaha olahraga untuk menjaga tubuhnya tetap fit. Dan setelah mengganti jalur rel, Melanie akan kembali tertidur dan mengatur program agar dirinya bisa terbangun 8 hari kemudian. Selama berminggu-minggu berikutnya, Melanie terus melakukannya dengan rutin. Terbangun dari hibernasi, mengecek dan memeriksa data, olahraga, mengganti jalur rel, mengatur waktu bangun, lalu kembali tertidur. Lalu bangun lagi setelah 8 hari. Begitu seterusnya Melanie melakukannya tanpa henti. Kadang wanita itu harus menahan rasa sakit di perutnya yang tidak mengkonsumsi apapun. Kadang wanita itu menangis meratapi nasibnya. Dan terkadang kepalanya tak sengaja kejedot atap kendaraan pengukur rel. Malang sekali. Hingga di hari ke-172, Melanie kehabisan cairan stimulan yang berarti dirinya tidak akan bisa bangun lagi dari tidur akibat obat suspensi. Wanita itu hanya bisa berharap Alex dan yang lainnya akan menemukan dirinya. I don't think my body's strong enough to wake from suspension. The last of my stimulants gone. You're 172. No visual yet, but we're getting a signal. And our old selves won't hold us back. It's with thoughts of you, Alex. And warmth. Scene pun kembali ke masa sekarang. Hari sudah malam, kereta Snowpiercer masih belum bisa menyusul kendaraan Melanie. Tetapi di dalam radar mereka semakin dekat dengan kendaraan Melanie itu. Hingga singkatnya ketika jarak mereka sudah 500 meter dengan kendaraan pengangkut rel itu, akhirnya terlihat oleh Ben dan kawan-kawan. Layton, Josie dan Ben langsung bergegas untuk bersiap menjemput Melanie. Sementara Alex dan Jappy stay di ruang engine untuk mengendalikan kereta dan rel. Ben pergi ke ruangan, apa itu namanya? Pokoknya ruangan tempat si Alex sama LJ ngudud waktu itu. Ternyata fungsinya adalah itu. Dari tempat tersebut Ben mengendalikan kontrol penderek. Sementara Layton dan Josie bersiap di ruang kedap dingin. Mereka berdua pun memakai kostum pelindungnya. Beruntung di depan ada jalur rel cadangan, sehingga Alex dan Jappy bisa memindahkan jalurnya kendaraan Melanie ke jalur rel cadangan sehingga lebih dekat dengan kereta Snowpiercer. Ben lalu menurunkan pengait. Setelah itu, Josie dengan penuh keberanian melompat dan bergelantungan pada pengait itu. It's narrow gauge. Javi, switch it to it. On it. Mom, if you're there, please come in. Okay. Ben, bring it down. Josie si lincah dengan tanpa kendala berarti pun berhasil mengaitkan pengait tersebut pada kendaraan pengukur rel Melanie. Lalu setelah itu memberi aba-aba pada Ben untuk segera mengangkatnya. Layton menyambut Josie saat kembali masuk ke ruang kedap dingin.
Lalu mereka membukakan atap gerbong secara manual sehingga Ben bisa menaruh kendaraan Melanie itu di dalam gerbong ruang kedap dingin. All 4 points are secure, Ben. He's on board. Alex di depan sana langsung berlari ke belakang karena tentunya ia sangat ingin melihat keadaan ibunya. Mr. Wilport yang mengintip dari jendela juga tersenyum senang mengetahui mereka sudah menjemput Melanie. Terlihat Bastille juga datang sambil membawa Bu Dr. Janet. Mereka semua lalu membuka pintu kendaraan pengukur rel itu dan sangat senang mendapati Melanie masih hidup. Mereka pun cukup kagum dengan kecerdasan Melanie yang bertahan hidup dengan menggunakan obat suspensi. Tak ada yang menyangka. Bu Dr. Janet segera memerintahkan orang-orang di sana untuk mengeluarkan Melanie dan membawanya ke ruang rawat. Let's get her out. Let's get her out. Suspension drugs. That's how she survived without. Out. Everybody out. Out. Singkat cerita, 3 hari kemudian Melanie masih belum siuman. Terlihat Alexandra senantiasa setia menemani Melanie sampai ketiduran di ruang rawat. Dan pada saat itu, akhirnya Melanie tersadar. Awalnya Melanie berpikir ini mimpi dan mencoba membangunkan Alexandra. Tampaklah raut wajah bahagia dari keduanya ketika saling bertatapan lalu berpelukan erat. Mereka menangis dan tertawa, terlalu bahagia sampai-sampai tak bisa berkata-kata. Ben juga datang tak berselang lama. Ben sangat senang melihat Melanie kekasihnya sudah siuman. Mereka pun tertawa bersama, menertawakan kebahagiaan mereka karena akhirnya bisa bertemu lagi. Padahal sebelumnya itu bisa dibilang mustahil. Beberapa saat kemudian, Layton yang mengunjungi Melanie. Mereka saling sapa dan senang. Melanie berterima kasih kepada Babang Layton karena sudah menjaga Alexandra dan memimpin Snowpiercer. Dan Melanie meminta sesuatu hal dari Layton. "Tolong bawa aku keluar dari sini, Bang Layton," ucap Melanie. Alexandra terlihat menemui Wilport dan menceritakan tentang keadaan Melanie. Wilport tentu saja merasa sangat kagum dengan bagaimana cara Melanie bertahan hidup. Sedikit informasi, di jalur tes Gunung Rocky terdapat sebuah gedung yang di dalamnya ada kendaraan pengukur rel dan juga lab penuh persediaan obat. Jadi begitulah caranya Melanie mendapatkan kendaraan pengangkut rel dan cairan-cairan obat, suspensi stimulan gizi ya. Mr. Wilport berkata ingin menemui Melanie, tetapi Alexandra mengabaikannya dan pergi. Beberapa saat kemudian, Layton terlihat membawa Melanie ke ruangan engine yang dimana di sana sudah ada Ben, Alex, dan Jappy. Melanie pun menyapa Jappy dan memeluknya. Melanie terlihat prihatin melihat bekas luka-luka di wajahnya Jappy. Lalu Melanie pun dipersilakan untuk duduk di kursi kemudi. Melanie tampak sangat menyukai berada di tempat itu. Di sisi lain, Osweiler tampak tengah sibuk menguntit LJ karena ia merasa curiga dengan gerak-geriknya LJ. Benar saja, ketika sampai di gerbong pasar, Dr. Hedwood menemuinya dan memberikan sesuatu kepada LJ. Dan Osweiler sangat penasaran apa itu. Hingga singkat cerita, Osweiler pun melihat LJ memberikan benda tersebut kepada mantan anak buahnya Terence. Osweiler di rumah langsung memarahi LJ. Ia kecewa pada LJ yang sampai saat ini terus saja bersiasat dan licik. Lalu tiba-tiba LJ mendorong Osweiler dan mengeluarkan pisau tajamnya. LJ balik marah karena ia berpikir Osweiler tulus mencintainya, bisa mencintai dirinya tanpa harus mengubah sifat dirinya. "Inilah aku, Mas Osweiler. Inilah jati diriku. Aku memang seperti ini," ungkap LJ. Dengan panik dan ketakutan, Osweiler meminta maaf sambil mengatakan, "Aku mencintaimu." LJ pun membalas, "Aku mencintaimu juga. Dan aku rela mengorbankan yang kucintai demi keinginanku," ucap LJ sambil memeluk Osweiler. Anjir, ngeri juga punya istri psikopat begini. I do love you. I do love you, okay? Femoral artery, iliac. Your mind off things. I love you too.
Melanie saat ini sedang meneliti di komputernya. Sepertinya dirinya cukup khawatir dengan perjalanan yang menuju ke Tanduk Afrika, di mana jalur rel ke sana sangatlah ekstrim dan sulit. Melanie juga sudah diberitahu tentang kebohongan Layton tentang New Eden untuk memberi harapan pada penduduk Snowpiercer. Bagaimana ya? Sepertinya Melanie agak bimbang dengan hal ini. Melanie pun terlihat menemui Mr. Wilport karena ia sangat penasaran mengapa Mr. Wilport membantu untuk menyelamatkan dirinya. Jika orang-orang mengatakan Mr. Wilport sudah bertobat, Melanie lah orang pertama yang tidak akan mempercayai hal itu. Jadi ia pun menemui Wilport untuk menanyakan, "Why? Kenapa kau menyelamatkanku, Mr. Wilport?" Lalu Wilport akhirnya mengatakan, Melanie, itu karena aku muak menjadi satu-satunya orang yang waras di kereta ini. Tanduk Afrika, New Eden itu adalah hal yang gila, ucapnya. Meskipun Mr. Wilport tidak diberitahukan tentang kebohongan Layton, namun Wilport sama sekali tidak percaya dengan yang dikatakan Layton itu. Bagi dirinya, kisah Asya dari New Eden itu tidaklah masuk akal. Pria tua itu berkata, "Melanie, hanya kita berdua yang tahu betul bagaimana jalur rel ke Tanduk Afrika itu. Sangat berbahaya." Melanie terlihat merenung mendengar perkataannya Wilport. Bagaimanapun perkataan Wilport itu benar. Data memang menunjukkan tempat itu hangat. Tetapi apa gunanya jika kemungkinan terbesarnya adalah mereka tidak berhasil selamat sampai ke tempat itu karena jalur rel yang berbahaya. Perjalanan ini sama saja dengan bunuh diri. Sementara itu di ruang engine, Layton berbincang-bincang dengan Ben. Ia curhat tentang hubungannya dengan Zarah yang sekarang hanya sebatas orang tua saja. Dan jujur, Layton punya perasaannya sama Josie. Tapi Layton agak ragu untuk mengungkapkannya. Layton, dulu aku juga butuh waktu bertahun-tahun untuk mengungkapkan perasaanku pada Melanie. Kusarankan kau jangan lama-lama seperti diriku, saran Ben. Layton pun mengucapkan selamat pada Ben karena bisa bersama dengan Melanie lagi. Dan terima kasih sarannya. Sekarang aku termotivasi, ucap Layton. Layton tidak tahu kalau Ben dan Josie pernah... sudahlah. Beberapa saat kemudian, Ruthie dan Tristan tampak sedang sibuk dalam persiapan pesta penduduk Snowpiercer untuk perayaan menuju ke New Eden. Itu adalah ide Ruthie dengan berharap bisa membuat para penduduk merasakan refreshing. Kan mereka baru saja melewati masa-masa sulit dan sekarang akan berhadapan lagi dengan rintangan baru menuju New Eden. Melanie dan Alexandra juga sedang bersiap dan berdandan cantik untuk menghadiri pesta perayaan New Eden. Mereka berdua di sana cukup lama berbincang-bincang. Tentu saja Melanie di situ menyinggung tentang New Eden, perjalanan ke sana yang sangat berbahaya bagi semua orang. Tetapi Alexandra mengatakan sesuatu yang bijak. Tentang Melanie yang mereka pikir sudah mati, 100% orang-orang menduga Melanie meninggoy. Tapi lihatlah keajaiban yang terjadi, Melanie masih hidup. Begitu pula New Eden, tidak ada yang tidak mungkin selama Tuhan berkehendak, Ibu, ungkap Alexandra. 100% never coming back, or at least that's what the intel said. It's bad or it's absent. We could derail before we even get there. But we made the call. You were dead. Good thing we have our bus driver back with us then. I'm serious, Alex. I know you are, Mom. Scene berganti kini memperlihatkan si mantan anak buah Terence, kita panggil saja Inem biar lebih mudah. Dia mengantarkan jamuan makanan untuk Mr. Wilport. Dan seperti yang sudah kita duga, benda dari Dr. Hedwood terselip di jamuan makanan itu. Kemudian Mr. Wilport membuka lemari penyimpanan minuman keras dan mengambil sekotak cerutu untuk dibagikan kepada para penjaga. Mr. Wilport berkata, "Karena kalian tidak bisa mengikuti pesta, jadi mari berpestanya di sini saja kita bersama." Rencana apa lagi yang akan dilakukan Wilport? Di ruang mewah kelas 1, pesta perayaan pun diadakan. Semua orang mengenakan outfit terbaiknya. Ketika Melanie datang, semua orang bertepuk tangan. Ruthie pun berpelukan dengan Melanie, merasa bersyukur Melanie kembali pulang dengan selamat. Sementara itu, Layton dan Josie berada di ruangan lain, berbicara empat mata. Di momen itu, Layton pun mengungkapkan perasaannya kepada Josie. Josie terlihat senang. Ia juga mengungkapkan perasaannya yang sama kepada Layton.
Namun Josie berpikir mereka tidak bisa bersama dulu untuk agar bisa fokus pada misi yang akan mereka jalani dulu. Dan Layton mengerti hal itu. Beberapa saat kemudian Melanie terlihat berbicara dengan Layton. Melanie pun mengungkapkan tentang kekhawatirannya pada perjalanan mereka menuju tanduk Afrika. Namun di situ Layton seperti tidak mau mendengarkan dan meminta Melanie untuk yakin saja. Hingga tak lama kemudian orang-orang pun terfokuskan pada pemandangan di luar sana. Piramida. Kereta Snowpiercer melewatinya. Semua orang seakan teralihkan dan terhipnotis oleh pemandangan menakjubkan di luar sana. Ketika orang-orang tengah sibuk menonton pemandangan piramida, Melanie diam-diam pergi dari pesta perayaan itu. Mau kemana Kak Melanie? Tak lama berselang, Osweiler datang ke pesta dan langsung menemui Pak Rossi untuk melaporkan tentang LJ dan kelompok pendukung Wilport. Ia yakin sekali kalau mereka sedang merencanakan sesuatu. Baru saja Pak Rossi akan menemui Layton, tiba-tiba terdengar suara Melanie di speaker yang memberitahukan dengan terang-terangan bahwa Layton berbohong tentang kisah Asia dari New Eden. Layton dan kru belum pernah pergi ke New Eden, ucap Melanie. Dan Melanie mengaku bahwa dirinya harus mengambil keputusan ini untuk menjaga semua orang tetap aman dan selamat. Karena perjalanan menuju ke tanduk Afrika bisa saja membuat semua orang terbunuh. Orang-orang yang mendengar itu tampak sangat kecewa karena sudah dibohongi. Begitupun Pak Rossi, Zurek dan yang lainnya merasakan kekecewaan yang berat kepada Layton. The journey to the Horn of Africa is not safe. He lied to you. He and his crew have never been there. Seriously, Layton? You lied to us? And tell me it ain't true. Beberapa saat kemudian terlihat Layton, Ben, Bastille dan kawan-kawan sekarang berada di engine Big Alice untuk berlindung. Karena Melanie kini sudah mengambil alih Snowpiercer dan mendapatkan dukungan dari para rakyat. Di depan sana Melanie bersama dengan Jappy di ruang engine. Jappy juga tampak sangat kesal karena Ben sudah membohonginya. Ia tak pernah diberitahu tentang kebohongan Layton. Padahal aku percaya mereka, kesal Jappy. Melanie lalu pamit pergi karena harus memeriksa sesuatu. Singkat cerita, Melanie telah sampai di ruang perpustakaan untuk memeriksa keadaan si Mr. Wilport. Tetapi di dalam sana Melanie hanya menemukan ketiga penjaga yang menjaga Wilport sudah pada meninggoy karena keracunan. Oh, jadi benda cairan aneh dari Dr. Hedwood itu racun ya guys ya. Mr. Wilport berhasil kabur. Snowpiercer bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.